Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ananda yang soleh dan solihah, pada pagi ini kita bersyukur Alhamdulillah karena dalam kondisi sehat walafiat bisa belajar, memenuhi kewajiban kita untuk belajar dan selalu belajar. Pada pagi ini saya berada di sebuah ekosistem sawah, dan yang sebelah sana ekosistem rawa, perairan, di mana di tempat ini banyak saya jumpai organisme hidup sebagai komponen biotik dalam sebuah ekosistem. Selain itu juga banyak kita jumpai banyak bisa kita lihat komponen-komponen abiotik yang juga sebagai pendukung terwujudnya sebuah ekosistem, baik itu ekosistem sawah maupun ekosistem perairan rawa. Pada pagi ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Nah, di dalam ekosistem persawahan ini banyak kita jumpai komponen-komponen biotik ekosistem, yaitu berupa tanaman, dan yang paling dominan adalah tanaman padi, karena memang petani di sini banyak yang menanam padi. Selain itu juga kita lihat ada tanaman pisang, ada pohon dan rerumputan yang juga banyak kita jumpai di sini. Kemudian hewan-hewan yang tentu juga banyak di sini, baik itu yang termasuk hewan herbivora pemakan tanaman maupun hewan karnivora dan omnivora. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, kita akan mencoba mengkaji organisme apa saja yang terlibat dalam sebuah interaksi sesama organisme dalam peristiwa memakan dan dimakan. Anak-anak sekalian, ini adalah gambar sebuah peristiwa interaksi dua organisme di ekosistem sawah, yaitu padi dimakan oleh ulat. Karena padi adalah produsen, sehingga ulat merupakan konsumen tingkat ke-1 atau tingkat pertama. Berikutnya adalah ternyata ulat yang tadinya sebagai konsumen tingkat pertama dimakan oleh burung, sehingga burung menjadi konsumen tingkat kedua dalam peristiwa memakan dan dimakan di ekosistem sawah. Berikutnya adalah gambar di mana burung dimakan oleh ular. Karena burung tadi ada konsumen tingkat kedua, maka ular dalam posisi peristiwa memakan dan dimakan ini dia menjadi konsumen tingkat ketiga. Berikutnya adalah peristiwa gambar yang menunjukkan peristiwa di mana ular dimakan oleh musang. Dalam ekosistem sawah, sepengetahuan saya, musang merupakan konsumen puncak karena mencari organisme atau hewan lain yang bisa menjadi predator atau pemangsa bagi musang. Itu kelihatannya belum ada di daerah kita. Belum pernah kita temukan ada elang yang hidup di habitat ekosistem persawahan di daerah kita. Sehingga anak sekalian, dari peristiwa di mana padi dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung, burung dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh musang, maka terjadilah suatu urut-urutan peristiwa memakan dan dimakan dalam sebuah ekosistem. Agar lebih jelas, kita coba lihat beberapa lagi peristiwa yang ada dalam gambar berikut ini. Ini adalah padi yang dimakan oleh belalang. Berarti belalang merupakan konsumen tingkat pertama. Berikutnya belalang dimakan oleh katak, sehingga katak menjadi konsumen tingkat kedua. Dan berikutnya katak dimakan oleh ular. Ular berarti posisinya sebagai konsumen tingkat ketiga. Dan ular dimakan oleh musang. Seperti yang saya katakan tadi, musang merupakan konsumen puncak. Dari peristiwa padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh musang, maka akan terbentuklah suatu rantai makanan yang kedua di dalam ekosistem sawah. Oke, kita coba lagi, contoh lagi beberapa peristiwa dalam gambar. Ini adalah padi yang dimakan oleh burung. Jadi, tadi dalam peristiwa rantai makanan di atas, burung menjadi konsumen tingkat kedua. Tapi dalam peristiwa ini, burung merupakan konsumen tingkat pertama karena dia langsung memakan biji padi-padian yang merupakan sebuah produsen. Berikutnya, burung dimakan oleh ular dan ular dimakan oleh musang.
dari peristiwa padi dimakan oleh burung, burung dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh musang, maka terbentuklah rantai makanan yang ketiga di dalam ekosistem sawah. Nah, anak sekalian, tadi sudah ada rantai makanan 1, ada rantai makanan 2, ada rantai makanan 3. Maka dari situ kita bisa menyimpulkan apakah rantai makanan itu. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, dari beberapa peristiwa rantai makanan, maka bisa terbentuklah jaring-jaring makanan yang nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Sebagai evaluasi, kita akan melakukan kegiatan yang di sini sudah ada lembar kerjanya. Nanti akan saya pandu. Pertama adalah kalian nanti membuka link Twibbon yang sudah saya bagi di grup WA. Kemudian nanti di Twibbon itu ada bagian yang kosong yang harus kalian lengkapi, yang kalian isi dengan gambar. Gambarnya nanti dimasukkan sesuai dengan urut-urutan peristiwa makan dan dimakan pada Twibbon tersebut. Gambar boleh mencari sendiri di internet atau foto hasil jepretan Anda sendiri. Hasilnya nanti silakan di-share di nomor saya atau lebih baik ke grup kelas yang nanti bisa dilihat oleh teman-teman yang lain. Tenang ya, mari kita kerjakan dan kita lihat dulu tutorial cara mengisi rantai makanan di Twibbon. Anak-anakku, untuk penugasan silakan dibuka grup kelas 7B. Tekniknya adalah dengan cara melengkapi gambar atau foto komponen ekosistem yang terlibat dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan dalam bingkai atau Twibbon. Ini yang sudah saya share di grup dan linknya juga sudah ada, juga sudah saya share di grup. Nanti silakan tombol atau klik link yang sudah ada. Nanti kalian akan diajak nih ya, lari ke Twibbon. Ini geser ke atas. Ini Twibbonnya sudah muncul, ada bagian yang kosong. Silakan dipelajari ini, dibaca. Kemudian pilih file, cari foto, klik foto. Kemudian boleh mencari WhatsApp image karena yang dibutuhkan mungkin ulat ini yang diklik. Maka sudah masuk, diatur posisinya. Silakan klik selesai. Unduh foto. Maka di sini akan muncul download, buka ini. Klik buka. Terbukalah hasil yang kalian masukkan. Silakan dibagi, di-share ke kelas 7B. Ini hasilnya, klik share. Ini adalah hasil Twibbon yang sudah selesai, di mana di sini kelihatan padi dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung. Ini adalah hasil contoh ya, hasil Twibbon yang merupakan rantai makanan padi dimakan ulat, ulat dimakan burung, dan seterusnya. Dialah Tuhan, dialah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran pada pagi ini. Semoga kalian benar-benar memahami dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk kepentingan memahami fenomena alam di sekitar kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.